Kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullahu wa nafa'ahu min ulumihi darain fi dunya wal akhirah. Paslun utawi kiku pasal saruji manintaqadha sing sapa kang batal apa wuduhu wudune siman haruma maka haram alaihi ngatasiman iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara as-salatu haram salat wa tawafulan haram tawaf wa mashul mushafi lan haram memegang Quran wa hamluhu lan haram membawa Al-Quran wa yahrumu lan haram alal junubi ngatas junub iku sittatu asya'a dalam piro-piro perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, bermula ini suatu pasal menerangkan tentang barang siapa orang yang batal wudunya haruma maka diharamkan alaihi kepada orang tersebut arba'atu asya'a empat piro-piro perkara. Ada empat bagi orang yang batal wudu. Empat perkara diharamkan bagi orang yang batal wudu. Yang pertama as-salatu, diharamkan sholat, nggak boleh sholat, ya, nggak boleh sholat, diharamkan sholat karena wudunya batal. Ya, kemarin yang membatalkan wudu ada berapa? Ada empat. Satu, keluarnya air dari lubang dubur atau dubur. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur, ya, atau dengan yang lainnya. Yang ketiga, ya, paantel kulit laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ya, memegang kubul atau dubur, ya, itu yang empat perkara yang membatalkan wudu. Jika kita batal wudunya maka diharamkan empat perkara. Yang pertama sholat, kita haram sholat, ya, makanya bersyukur kalian berada di majlis ilmu. Karena apa? Tahu tentang yang mana batal wudu, tahu tentang yang mana haram sholat. Ya, kalau orang nggak punya wudu maka diharamkan sholat. Yang kedua wat-tawafu, haram tawaf. Ya, tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah, ya, ketika menjalankan ibadah haji dan umroh, ya, haji ataupun umroh, ya, diharamkan tuh. Karena apa? Kita nggak punya wudu, ya. Yang selanjutnya wa mashul mushafi, ya, memegang Al-Quran diharamkan. Karena apa? Kita nggak punya wudu. Hati-hati, ya, jangan sembarangan memegangkan Al-Quran. Pak Ustadz, gimana juz amma? Sama aja, juz amma juga Al-Quran, karena di situ ada surat pendek, ayat-ayat pendek. Bahkan di situ, ya, ada yang namanya surat Al-Baqarah, dari mulai Fatihah dan yang lainnya, ya, diharamkan memegang Al-Quran. Wa hamluhu, dan haram membawa Al-Quran. Diharamkan juga kita membawa Al-Quran, nggak boleh, karena kita nggak punya wudu. Jangan sembarangan nih, ya, pegang Yasin. Saya mau ziarah ke makam kakek, ke makam ibu, ke makam bapak. Tiba-tiba kita ketemu sama
sang kekasih di jalan, gak taunya selamat tuh. Atau misalkan saudara yang lain, ya, saudara yang bukan saudara, ya, cium tangan, ya, kita tidak tahu itu batal, padahal hukumnya batal, maka kita diharamkan membawa Al-Quran. Tuh, Masya Allah, hati-hati ya, hati-hati kita membawa Al-Quran atau memegang ke Al-Quran tanpa punya wudu. Hati-hati ya. Tuh, Masya Allah. Jadi ada 4 ya, bagi orang yang tidak punya wudu maka diharamkan 4 perkara. Yang pertama haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran, dan yang keempat haram membawa Al-Quran. Tuh. Wa yahrumu 'alal junubi. Nah, ini junub ya. Dan diharamkan wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, opositatu ya, fa'il daripada yahrumu. Yahrumu itu kalimat fi'il mudhari'. Yang namanya fi'il butuh dengan fa'il. Mana fa'ilnya? Sittatu ya, sittatu asya ya. Asalnya sittatun karena itu mudhof ilaih ya, jadi idhofah mudhof ilaih ya. Sittatu mudhof, asya mudhofun ilaih. Itu bahasa santrinya ilmu nahwu ya, ilmu nahwu sharaf ya. Wa yahrumu 'alal zunubi, opositatu asya, papat nanam piro-piro perkara ya. Haram, diharamkan, alal zunubi, atas orang yang zunub, sittatu asya'a. Yang pertama as-salatu, yang pertama diharamkan salat atas yang junub. Yang kedua wa tawafu, dan haram tawaf. Wa masul mushafi, dan haram memegang Al-Quran. Wa hamluhu, lan haram membawa Al-Quran. Yang junub nih, bagi yang junub. Wa lubsu fil masjidi, dan haram diam di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan diharamkan juga membaca Al-Quran. Itu bagi orang yang junub ya. Sekali lagi ya, tadi bagi orang yang tidak punya wudu ada 4 perkara yang diharamkan. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Yang selanjutnya wa yahrumu 'alal zunubi ya, diharamkan bagi orang yang zunub ada 6 perkara. Yang pertama salat, diharamkan salat. Yang kedua diharamkan tawaf. Wa masul mushafi, yang ketiga diharamkan memegang Al-Quran. Wa hamluhu, dan diharamkan membawa Al-Quran. Wa lubsu ya, kalau bahasa Jawanya wa lubsu, lan meneng fil masjidi, dalam masjid ya, diam di dalam masjid diharamkan. Wa qiraatul Quran, dan haram membaca ayat Al-Quran. Itu bagi orang yang junub. Makanya mandi dulu ya, jangan sembarangan. Ini laki-laki juga harus tahu ya, jangan nanti ya nggak dikasih tahu sama istrinya ya,
tiba-tiba istrinya langsung aja ke pasar, ya langsung aja ngaji, ya kasih tahu dulu, ya tanggung jawabnya besar. Seorang laki-laki itu, seorang suami itu tanggung jawabnya besar, bukan hanya nafkahin zahir, tapi batin pun harus dipertanggungjawabkan. Di antaranya sholatnya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadahnya kepada Allah harus diperhatikan, ya. Pinginnya kita mempunyai seorang istri yang cantik, benar gak? Yang kaya, yang soleh, ternyata sama Allah dikasih istri yang biasa-biasa baik, ya, kita harus bisa, karena memang apa? Itu jodoh yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus bertanggung jawab. Sholatnya, ya, makannya, ya, kemudian auratnya itu harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai, ya, semua orang melihatnya. Itu paham? Paham, insyaallah ya. Selanjutnya kita lanjut. Wa yahrumu bil haidi. Nah, selanjutnya, dan diharamkan bil haidi bagi orang yang haid. Ini wanita, khusus wanita, tapi laki-laki pun harus paham. Karena apa? Ini akan terjadi nanti pada saat rumah tangga. Ya, jangan sampai istri haid itu kita nggak tahu. Istri haid itu kita nggak paham kapan keluarnya, tanggal berapa keluarnya, hari apa keluarnya, dan jam berapa keluarnya. Itu wajib kita pertanyakan sama istri. Jangan ditanyain giliran mau tidur aja. Mah halangan nggak? Lagi halangan. Oh udah beres. Bukan seperti itu. Tapi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita ketahui, harus bawel. Karena apa? Kita yang akan masuk neraka nanti, ya. Suami yang duluan masuk neraka, bukan istri. Kalau kita nggak perhatikan ibadahnya istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. Diharamkan bagi orang yang haid itu ada 10 perkara. Yang pertama as-salatu. Yang pertama salat, diharamkan tuh salat, ya. Jangan mentang-mentang, ya, orang lain nggak tahu, ya, nggak tahu orang lain mah, aku ini yang tahu, udah aja salat. Jangan, itu diharamkan, ya. Yang kedua wata'afu, lan diharamkan tawaf mengelilingi Ka'bah, nggak boleh tuh. Wa masul mushafi, dan diharamkan memegang Al-Quran, wa hamluhu, dan haram, ya, membawa Al-Quran, wa lubsu fil masjidi, dan haram diam di dalam masjid. Zaman sekarang ada nggak apa-apa, dibolehin, ya, pakai apa? Pakai pembalut aja, ya. Padahal di sini sudah jelas walubsu fil masjidi, dan diharamkan diam. Walubsu itu diam fil masjidi, di dalam masjid, ya. Bukan Ustaz Daud yang ngomong ini haram, ya, tapi keterangan daripada ulama, ya. Dan keterangan ini, ya, dibenarkan oleh ulama-ulama yang lain. Walubsu fil masjidi, dan diharamkan bagi orang yang haid diam di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan diharamkan membaca Al-Quran. Enak banget ya menjadi cewek, ya, enak banget nih.
ya, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma terkadang keringanan ini dimanfaatkan yang tidak. Saya mah lagi hand ini, ya, padahal mah sudah masuk waktu, padahal mah sudah beres handnya, mendengar azan pura-pura masih hand. Terkadang kita terlena, ya, terlena dengan hawa nafsu, padahal kita dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rekan-rekan akhwat yang ada di majlis bisa mengamalkan hal ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin, ya. Walubsu fil masjidi, dan haram diam di dalam masjid, wa qiraatul Quran, dan haram membaca Al-Quran, wasaumu, dan diharamkan puasa. Tuh enak banget, ya, perempuan mah, ya, mentang-mentang dikasih kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal lagi nggak head, ya. Aduh, main ke pasar mau beli baju nggak dapat itu bajunya, kecapean akhirnya nggak beli bakso. Kalau ada yang nanya, saya mah lagi halangan, padahal mah enggak. Jangan dimanfaatkan. Islam itu indah, tapi jangan sampai dipermudah, ya. Karena apa? Yang tahu ibadah kita hanya diri kita sama Allah. Walaupun kita masya Allah di depan orang, saya mah alhamdulillah semalam tahajud 1000 rakaat. Walaupun ngomong di depan orang, tapi orang nggak tahu hati kita tuh seperti apa. Yang tahu diri kita ini hanya kita dan Allah. Makanya rekan-rekan semua, ketika kita sholat, belajarlah khusyuk. Karena apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan asal. Karena apa? Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam 24 jam ini kita dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berhadapan dengan Allah. Kalau kita meninggalkan 5 waktu, berarti kita jauh, kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meninggalkan 1 waktu, berarti kita tidak mau berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, ya, jangan sampai kita meninggalkan perintah Allah. Yang selanjutnya, wattalaku, dan haram untuk ditalak, diceraikan. Ya, kadang-kadang orang nggak paham, saking ku bencinya, ya diceraiin di mana baik, ya, hari apa baik, waktu apa baik, ya, saking ku bencinya. Makanya kalau, ya, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, ya, ketika kalian mempunyai permasalahan keluarga, maka kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan menjawabnya permasalahan kita. Karena apa? Rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Lagi pacaran mah ngomongnya gak masya Allah, iya gak? Ngomongnya ayang-ayang, sayang apa-apa sayang, minta apa diturutin, ya. Aku pengen beli pulsa, oh yang berapa duit? Ya, yang 100.000, insya Allah besok pokoknya pulsa udah sampai. Ya, saya belum punya kerudung, insya Allah besok pagi itu kerudung sudah ada di depan pintu. Tapi pada saat sudah menikah luar biasa, ya, 1000 macam masalah berdatangan. Yang satu datang, yang satu hilang, yang satu selesai, datang lagi yang baru. Makanya persiapkan dari sekarang orang kalian sebelum kalian berumah tangga, ya.
bawa Rasulullah ke rumah tangga kita, keluarga kita, ya dekatkan keluarga kita sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya, segala sesuatunya kalau kita serahkan kepada Allah, insyaallah Allah akan selalu mudahkan. Amin, Allahumma amin. Ya, kita lanjut. Wal mururu bil masjidi, dan haram lewat depan masjid. Contohnya seperti ini nih. Masjid di sini ada halaman. Kemudian kita lewat tuh, masuk dalam halaman. Ya, balik lewat, keluar pintu sana, masuk pintu sini, keluar pintu sana. Diharamkan, haram bagi orang yang haid lewat depan masjid. Kenapa? In khafat tarwisahu wal istimta'u bima baina surrati wal rukbati. Dikhawatirkan ya darah haidnya itu berceceran. Ya, in khafat talwisahu, dikhawatirkan. Kenapa diharamkan lewat? Kalau diam sih udah pasti, karena diam di dalam masjid takutnya. Ya, ini lewat pun diharamkan bagi orang yang haid. In khafat talwisahu, dikhawatirkan darahnya itu berceceran di depan di masjid, karena itu darahnya darah ya najis. Yang namanya darah itu najis, dikhawatirkan nanti ada yang mau sholat keinjak ke bawah-bawah terus sholat tuh ya, itu dosanya buat siapa? Buat yang lagi haid. Karena apa? Tadi lewat depan masjid tuh ya, Masya Allah, saking ini rapih-rapihnya ini ya ulama menyusun hal seperti ini ya. Paham? Nah, Insya Allah ya, mudah-mudahan ya pelajaran ini akan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Ini penting buat kita semua. Karena ini menyangkut tubuh kita, ini menyangkut ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sepelekan hal-hal seperti ini karena luar biasa. Yang namanya wudu ini adalah pangkal semuanya ibadah kita. Kalau wudunya bagus, semuanya bagus. Ya, kalau wudunya rapi, wudunya bagus, maka sholatnya pun insya Allah rapi. Ya, insya Allah nanti di sananya kita akan lanjut nanti tentang bab tayamum, ya, tentang bab air, tentang bab rukun sholat, tentang sedekah dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, saya minta bacakan suratul Fatihah, dikhususkan yang pertama buat kakak saya pribadi ya, yang bernama Mursidi Firdaus bin Bapak Firdaus yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, Fatihah ini dikhususkan buat mertuanya Ripai yang dalam keadaan sakit, tadi sempat dimasuk rumah sakit Hermina, mendapat kabar tadi dari rezeki katanya dirawat. Mudah-mudahan dengan keikhlasan para rekan-rekan semua Allah angkatkan penyakitnya, dan mudah-mudahan jangan lama-lama sakitnya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang selanjutnya Fatihah ini kita khususkan yang terakhir buat Kang Aldi yang beberapa hari lalu ya hari miladnya. Berharap Aldi tetap semangat, istiqomah di majlis, istiqomah berdakwah. Jangan pernah melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Karena di bawah Aldi akan menemukan segala hal
ada paku, ada beling, di situ semua ada tumbuhan, ada air, bahkan ada api. Di bawah itu Aldi akan menemukan segalanya. Mudah-mudahan Aldi bisa mendapatkan keterangan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dewasa lagi semakin sabar untuk berdakwah, dan mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun 2024 mudah-mudahan punya istri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kunyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Untuk pembacaan doa insyaallah akan dibacakan oleh Kang Juli. Tafadhali. Sallu ala Muhammad.